mursalin ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dapat kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan nabi tidak mewarisi harta, nabi tidak mewarisi fulus, nabi tidak mewarisi kedudukan, tetapi Nabi Muhammad mewarisi al-ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, yang mampu ya menjadikan jalan kita menuju surga. Baik teman-teman sekalian, insya Allah pada malam hari ini materi yang akan disampaikan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nurahim. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz, falyatafaddal masbura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah. Salawat serta salam dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman kita masih bisa bertemu untuk berdiskusi tentang bagaimana kepala sekolah yang merupakan sebuah leader yang tentunya diharapkan bisa membangun perubahan yang lebih baik. Salawat serta salam ada kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya sebagaimana yang kemarin kita sampaikan tentang bagaimana menjadi sekolah yang profesional, menjadi kepala sekolah yang profesional. Tentunya mungkin untuk lebih spesifik pada malam ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mengembangkan budaya sekolah, ya, budaya sekolah yang tentunya berharap sekolah kita menjadi sekolah unggulan, menjadi sekolah yang bisa dibanggakan. Baik, silakan teman-teman yang mau memberikan pendapat, sebutkan nama dan nama ya, supaya bisa dicatat nama dan semester. Silakan teman-teman. Bagaimana kita bisa mengembangkan menjadi seorang kepala sekolah yang profesional? Tentunya perlu kiat-kiat dan kreativitas kita semua. Silakan teman-teman. Ada yang masuk? Baik, sambil jalan. Kepala sekolah yang mampu untuk memimpin sebuah sekolah berharap menjadi sebagai pengambil kebijakan, perlu mengembangkan budaya sekolah. Jadi budaya sekolah merupakan suatu sistem gagasan, kemudian tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka membangun kehidupan masyarakat melalui belajar. Untuk itu, budaya sekolah merupakan nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah yang memiliki unsur kepala sekolah sebagai stakeholder, kemudian bagaimana cara melaksanakan pelajaran di sekolah,
serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh warga sekolah. Kemudian berkaitan dengan budaya sekolah juga bagaimana membentuk suasana sekolah yang kondusif dengan strategi memusatkan fokus pembelajaran pada hasil belajar siswa. Bagaimana hasil output daripada siswa-siswa kita. Salah satunya ya, menjaga kualitas output daripada sekolah kita, anak-anak yang kita didik. Kemudian menjamin keseimbangan antara kegiatan belajar secara individual, kemudian kolaborasi, dan belajar dalam interaksi sosial. Ya. Secara individu, kemudian kolaborasi, serta bagaimana anak kita bisa mampu berinteraksi dalam masyarakat. Kemudian juga kita mampu untuk memotivasi peserta didik. Jadi ada pengembangan motivasi peserta didik. Kemudian mengarahkan peserta didik sesuai dengan kapasitasnya. Jadi mengembangkan atau mengarahkan peserta didik sesuai dengan kapasitasnya. Baik, itu mungkin yang bisa sebagai prolog. Silakan teman-teman menambahkan tentang pentingnya budaya sekolah ini. Atau bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, kepala sekolah yang tentunya mampu mengadakan perubahan. Silakan teman-teman. Ada yang masuk? Ya, bismillah, ana Ustadz. Fadhol. Zafari Harahap dari semester 5 Ustadz. Nah. Ya. Jadi untuk menjadi seorang kepala sekolah yang profesional, kemudian amanah, tentunya dia harus memiliki sifat yang jujur dan juga mempunyai integritas dalam kepribadiannya, serta mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk bekerja di bidangnya. Artinya dia harus mencintai apa yang dia geluti saat itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikategorikan ahli pada suatu bidang yang sedang dia hadapi, dia tangani. Apapun permasalahan, dia harus punya win-win solution untuk menjadikan masalah itu bisa terselesaikan. Lalu berusaha mencapai tujuan serta target-target yang ditetapkan secara rasional. Dan yang paling penting daripada itu semua adalah beliau mempunyai sifat yang mencintai serta memiliki sifat yang positif terhadap profesi yang dijalani, kemudian respon yang cepat terhadap masalah yang timbul di dalam lingkungan tersebut, serta mempunyai pola pikir yang jernih dan pandangan yang jauh ke depan, visionari, dan perubahan-perubahan yang tentunya perubahan ini mengarah kepada sesuatu yang bisa jauh lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Itu Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran Nahi. Silakan yang lain. Untuk semester 5 ya. Tadi siapa? Zafari Harahap Ustaz. Zafari, na'am. Syukran Nahi. Silakan yang lain. Fadhol. Kurang jelas ya? Yang lain kedengeran nggak? Nggak jelas suaranya Mbak Nurul. Sedikit dari saya. Sekarang sudah jelas belum, Ustaz? Ya, bagus.
Kak Nurul ya? Sekarang belum jelas juga Ustadz. Udah bagus. Ya. Sebut nama dan Iya, semester Nurul berapa? Hidayat. Ya. Minggu kemarin Sedikit datang nggak? dari saya Minggu kemarin semester ikut 7 nggak? Ustadz. Hah? Datang. Minggu kemarin Ikut. datang ya? Ikut Ustadz. Hmm. Iya. Silakan. Ya. Kepala sekolah harus menjadi teladan ketika ia memberi peraturan, maka ia harus melaksanakan juga itu, jangan sampai bawahannya banyak dituntut kemudian kepala sekolahnya tidak mengerjakan apa yang dia buat peraturannya, karena ada beberapa mungkin jadi menimbulkan bawahan-bawahannya itu jadi merendahkan begitu. Kalau misalkan kepala sekolahnya itu tidak memberi teladan yang baik, itu Ustaz. Ya, syukran ya. Alhamdulillah. Jadi keselarasan antara ucapan dan perbuatan itu ya. Sehingga bisa jadikan uswah, jadikan contoh. Syukran ya. Silakan yang lain. Baru 2 orang. Muarif, ada Muarif Rahim hadir. Muarif hadir. Nggak hadir Ustadz. Kak Mia, silakan Kak Mia. Afan Ustadz, anak kan pekan kemarin udah. Nggak apa-apa, sekarang ditambahi. Bentar Ustadz, mikir dulu. Kak Supriyani, silakan. Pekan lalu udah Ustadz, lagi mikir untuk pekan ini. Iya. Sama. Kak Agustina. Udah kan kemarin Ustadz. Iya. Silakan ditambahkan yang sudah atau yang belum tidak apa-apa. Nanti kan ada penambahan nilai. Afan Ustadz, tadi pembahasannya tentang apa Ustadz? Tentang pengembangan budaya sekolah. Pengembangan? Budaya sekolah. Oh, maaf. Baik, untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, kondusif, tempat siswa belajar, yang pertama sekali dibangun adalah keharmonisan hubungan. Keharmonisan hubungan. Yang dimana di dalamnya ada komunikasi. Komunikasi, kalaupun gurunya sedikit tapi tidak menjalankan komunikasi yang teratur akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi untuk membangun keharmonisan itu adalah dengan cara komunikasi. Jadi terciptakan keharmonisan itu dengan komunikasi. Makanya sering-sering berdiskusi. Jadi sharing antar guru dan kepala sekolah. Kemudian kolaborasi, kerjasama ya. Teamwork. Kemudian perlu juga dengan partisipasi yang maksimal. Jadi untuk membangun keharmonisan dengan cara apa tadi? Komunikasi, terus kolaborasi dan partisipasi. Kalau ada guru yang kurang aktif, dipancing, diberikan stimulus supaya mau berpartisipasi. Ya. Pertama, keharmonisan hubungan diciptakan dengan komunikasi, kolaborasi dan
partisipasi. Kemudian keamanan. Ya, setelah ada keharmonisan, yang kedua adalah keamanan. Pertama, keamanan secara psikologis. Siswa tidak merasa tertekan, guru juga merasa dihargai. Kemudian pegawai sekolah juga merasa dihormati, sehingga secara psikologi nyaman ada di sebuah sekolah. Keamanan psikologi itu penting. Maka setiap guru, kepala sekolah, dan semua elemen sekolah harus peduli dengan yang lain. Kalau ada yang murung, ada yang sedih, cepat respon, jangan didiamkan. Mungkin sakit atau punya masalah. Untuk terciptanya keamanan secara psikologis. Kemudian berikutnya keamanan fisik. Ya, sering terjadi anak-anak ya, sering ada tawuran, ada pembulian. Kita sering jumpai anak-anak yang memang tidak paham dengan bahaya ketika sebagai yang lain melukai yang lain. Ya, keamanan fisik ini perlu dikondisikan. Jadi keamanan psikologi, kemudian keamanan fisik. Kemudian ramah sosial. Ramah sosial. Jadi bertegur sapa, kemudian dengan lingkungan sekolah dibiasakan untuk peduli, terutama warga sekolah secara internal dan luar sekolah. Jadi ramah sosial. Kemudian berikutnya adalah lingkungan. Jadi pertama keharmonisan hubungan, yang kedua keamanan, yang ketiga lingkungan. Lingkungan yang agamis, ya, itu sangat-sangat mendukung sekali untuk terciptanya kepribadian anak-anak kita. Seperti terlaksananya sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat duha, ya. Tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan, kemudian bertemu dengan salam dan sebagainya. Lingkungan yang agamis. Kemudian lingkungan fisik yang nyaman, ya, bersih, teratur, lingkungan fisik yang nyaman. Kemudian lingkungan akademis yang kondusif. Lingkungan akademis yang kondusif. Kemudian berdisiplin dan kompetitif. Berdisiplin, datang dan pulang tepat waktu. Ya, kemudian semua warga sekolah mampu menjalankan fungsinya, tupoksi, ya, tugas pokok dan masing-masing anggota sekolah. Kemudian lingkungan yang kompetitif, ya, saling fastabiqul khairat untuk mencapai yang terbaik. Ini tentunya mudah sekolah aman yang kondisi tempat kita belajar, yang mudah-mudahan nanti dengan 3 poin ini, keharmonisan hubungan, keamanan, kemudian lingkungan yang
yang tadi sudah disampaikan, akan tercipta budaya sekolah yang baik. Kemudian dalam menegakkan prinsip-prinsip yang tentunya kita sama-sama dambakan untuk menunjang pengembangan budaya sekolah, ada 5 prinsip yang perlu ditegakkan. Yang pertama, berorientasi pada pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan. Itu pengembangan visi dengan jelas. Yang tentunya harus milik bersama, bukan orang per orang. Hanya kepala sekolah saja atau guru saja. Jadi bagaimana kepala sekolah mampu merangkai, membangun kebersamaan dan masing-masing anggota sekolah atau guru dan karyawan sekolah merasa memiliki. Begitu juga dengan orang tua. Kemudian menerapkan kepemimpinan yang partisipatif. Ya, menjauhkan sifat ego ya. Kemudian yang ketiga, mendukung sesuatu yang inovatif. Sehingga dengan sendirinya dia mendukung perubahan. Kemudian memerankan kepemimpinan yang meyakinkan. Sehingga persepsi di antara teman-teman guru atau anggota semua elemen sekolah merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu benar. Ya. Tadi antara ucapan dan perbuatan sama. Persepsi di kalangan bawahan baik. Kemudian ada sifat kerjasama yang baik antara pendidik dalam interaksi formal maupun informal. Ya, tidak sekadar dibangun di dalam sekolah saja, tapi juga di luar sekolah. Ini tentunya proses menciptakan kebudayaan sekolah dengan cara proses belajar. Jadi masing-masing kita, guru dan kepala sekolah, terus belajar. Ya, terus belajar. Tanpa henti. Dan jangan merasa sudah sempurna ya. Terus belajar dan selalu dievaluasi. Itu mungkin sebagai tambahan tentang bagaimana menegakkan prinsip-prinsip yang hendaknya terjadi di sekolah yang tempat kita, anak-anak kita belajar. Silakan ada yang lain, ada yang menambahkan? Ya, bismillah, ada izin menambahkan. Silakan. Yang berkaitan dengan ciri kepala. Bagaimana, Ustaz? Nama dan semester. Nama Muhammad Fadli, semester 7, Ustaz. Silakan, Nahi. Ya, Ana ingin menambahkan berkaitan dengan ciri kepala sekolah yang ideal. Satu ciri untuk kepala sekolah yang ideal itu bijak dalam menetapkan keputusan. Yakni kepala sekolah jikalau menetapkan keputusan suatu permasalahan itu tidak bertindak sendiri, tidak memutuskan keputusannya sendiri, tapi harus dengan melibatkan seluruh komunitas yang ada di sekolah. Jadi ada komunikasi antara seluruh komunitas yang ada di sekolah untuk menetapkan suatu keputusan.
dalam apa namanya yang ada di sekolah begitu. Kemudian juga setelah diterapkan keputusannya, maka kepala sekolah ini harus tegas bertindak dalam apa namanya menerapkan keputusan tersebut atau peraturan-peraturan tersebut. Mungkin Ustaz dari anak, wallahu a'lam. Syukron ya. Jadi semua keputusan itu merasa semua memiliki, jadi milik bersama. Bagus ya. Ini kalau memang orientasinya adalah pencapaian tujuan. Jadi yang penting bagaimana tujuan itu tercapai sehingga semua pihak merasa terpanggil. Ini yang paling bagus, paling ideal. Bukan karena saya kan kepala sekolah, saya kan yang memimpin, makanya keputusan saya harus diikuti. Tidak. Jadi kebijakan itu ya dirangsang agar memang semua yang berkaitan merasa memiliki. Dibangun dengan cara adanya keharmonisan hubungan. Maka penting komunikasi ini. Komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi. Sekali lagi komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi. Di poin 1 ya tadi, keharmonisan hubungan. Jadi membangun komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi. Baik, yang lain? Widya, ada Widya? Widya? Nur Aisyah, silakan Nur Aisyah, ada? Nur Aisyah? Mila, ada Mila? Mila? Iya, Ustaz. Mila, silakan Kamila. Apa tadi, Ustaz? Membangun budaya sekolah. Bangun dari sekolah ya. Orang dulu deh sekali, Mila mikir dulu sebentar. Iya. Ayas, ada Ayas? Kemarin Ayas menyampaikan tentang pentingnya pelatihan dan musyawarah ini juga merupakan budaya sekolah yang sangat bagus, musyawarah. Ayas, silakan, ada tambahan? Khairunisa? Khairunisa ada? Ada Ustadz. Silakan Khairunisa, tambahkan yang kemarin. Tambahan yang kemarin ya. Kemarin Ustadz, menyampaikan tentang rekrutmen pemilihan guru. Silakan, ada tambahan untuk iya. tercapainya Ada tambahan Ustadz. Berhubungan dengan berhubungan dengan 5 prinsip yang tadi Ustadz sebutkan ya. Iya, yang silakan. nomor 3 tadi ada mendukung sesuatu yang inovatif. Nah, anak itu pengennya di zaman sekarang kan zaman COVID ya Ustadz, pembelajaran itu masih dalam blended learning ya Ustadz. Itu campuran antara pembelajaran BDR dan PTMT ya Ustadz. Iya. Nah, itu anak tuh pengen guru yang mampu mengedit video atau membuat pelajaran untuk dipelajari murid-muridnya yang dia itu mengambil opsi BDR loh Ustadz. Mengambil opsi belajar dari rumah. Jadi bisa dipelajari lagi di rumah. Apa Ustadz maksudnya kalau lagi pembelajaran secara blended learning, kalau di sekolah itu kan teman-teman murid-muridnya belajar pakai buku ya Ustadz ya. Kalau yang itu mungkin bisa biar sama yang dipelajari dengan anak-anak yang PTMT, murid-muridnya itu belajar menggunakan video yang dibuat oleh guru-gurunya gitu Ustadz. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan lebih tertarik gadget ya Ustadz, lebih tertarik nonton video ya Ustadz. Iya, betul. Membaca buku. Nah, kira-kira seperti itu sih Ustadz. Contoh dari mendukung sesuatu yang inovatif. Ya, bagus ya. Jadi memang harus ada perlu ada kesepakatan dan memang tidak semua berbakat di situ, maka perlu ada orang-orang yang dipercayakan untuk mengembangkan lebih maksimal dan membantu yang lain.
Jadi misalnya kalau kita temukan di sebuah sekolah itu ada yang senang administrasi, ada yang menonjol di bidang media, kemudian ada yang menonjol di bidang fisik, misalnya senang olahraga dan sebagainya. Itu perlu dimaksimalkan sehingga jangan merasa guru itu terpaksa. Jadi kepala sekolah itu harus mampu bisa membaca kemampuan guru. Ya. Karena ada guru yang tidak suka dengan administrasi yang terlalu jelimet. Tapi kalau suruh ngajar dia pandai. Nah, maka perlu dimaksimalkan peran-peran itu. Ada juga teman-teman yang senangnya duduk di komputer, kemudian membuat perencanaan-perencanaan itu juga perlu dimaksimalkan. Jadi sinergi besar. Ya, itu bagus tadi ya. Jadi memunculkan guru-guru yang guru-guru kalau sekarang disebutkan guru penggerak nih. Guru-guru penggerak. Bagus. Silakan yang lain. Muhammad Furqan ada tadi? Muhammad Furqan? Hadir, Ustaz. Silakan Muhammad Furqan. Menambahkan sedikit, Ustaz, mengenai perkembangan kebudayaan di sekolah. Ya. Membentuk. Jadi, kebudayaan di sekolah itu membangun. Silakan ya. Perlu dibuat tujuan. Kemudian tujuan itu dikomunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian guru-guru, ya. Itu berkaitan dengan tujuan lembaga ataupun dengan tujuan belajar mengajar. Kemudian ketika ada masalah, baik di lembaga ataupun dalam proses belajar mengajar, maka itu didiskusikan baik dengan pemimpin atau kepala sekolah atau dengan sesama guru. Kemudian bisa juga dengan meminta laporan dari orang tua siswa mengenai pembelajaran. Apakah tujuan itu tercapai atau tidak? Maka itu bisa dimusyawarahkan antara pemimpin, kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua. Sehingga tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Seperti itu, Ustaz. Nah, sekarang ya, jadi musyawarah ya, untuk menetapkan tujuan arah sekolah. Bagus juga, silakan. Ustaz Mila mau. Silakan Kak Mila. Hal yang perlu dikembangkan dalam menciptakan budaya sekolah yang berkualitas yaitu yang pertama budaya keagamaan. Contohnya seperti kayak setiap pagi sama sore diadain zikir pagi petang sebelum mulai pelajaran sama sebelum pulang gitu Ustaz ya. Terus yang kedua budaya kerjasama, jadi banyak kerja kelompok, banyak lomba-lomba yang bentuk regu-regu supaya kan bisa kayak nyatu gitu loh Ustaz, ya kerjasamanya gitu. Terus budaya kepemimpinan, jadi kayak ada kegiatan kayak ceramah umum, terus suka anak-anak tuh suka dipanggilin satu-satu buat nyampaikan pendapat atau gimana gitu Ustaz. Ya gitu sudah Ustaz. Syukran ya. Sama OSIS ya sudah. Bagus tadi, perlu dirangsang ya. Dirangsang anak-anak tampil di depan menyampaikan seperti kultum ini, membiasakan supaya percaya diri, kemudian ada pembiasaan. Bagus, alhamdulillah, insyaallah. Silakan yang lain. Kak Mia, silakan Kak Mia. Nah, Ustaz. Silakan Kak Mia tambahkan. Ana hanya menambahkan sedikit aja ya Ustaz ya. Monggo. Sebagai kepala sekolah ya Ustaz. Menciptakan visi dan misi itu yang jelas untuk sekolahnya.
Jadi mengidentifikasi tujuan sekolah baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian menetapkan pedoman untuk memantau para staf, terutama perilakunya, perilaku staf, adab dan akhlaknya, kemudian adab akhlak, perilaku staf, siswa dan masyarakat. Dan terkait ini ya, masyarakat yang ada di lingkungan lembaga. Begitu. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk memastikan bahwa mereka itu benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan hasil yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut gitu, Ustaz. Cukup. Ada lagi Ustaz, tapi masih mau dikembangkan lagi, Ustaz. Ya, syukran. Ini tadi untuk membangun terciptanya budaya sekolah, tadi sampaikan perlu merumuskan strategi ya, tentang pengembangan budaya. Strateginya seperti apa? Seperti tadi secara awal diputuskan visi dan misi, merupakan strategi pengembangan budaya. Kemudian ada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian strategi, kemudian ada kebijakan, kemudian ada program. Itu nanti itu berkaitan dengan implementasinya. Setelah strategi itu ditetapkan dengan bersama-sama secara musyawarah tentang visi misi, tujuan dan strategi. Kemudian sampai ke kebijakan, jadi tujuan, strategi, kemudian kebijakan. Baru nanti tahap implementasi pelaksanaannya. Bagaimana strategi pengembangan budaya itu diterapkan. Makanya perlu adanya program. Tadi disampaikan oleh teman kita, misalnya program zikir pagi petang untuk kelas ya, atau sekolah secara umum bisa. Kemudian ada anggaran, perlu diputuskan juga anggaran untuk implementasi daripada strategi pengembangan budaya. Kemudian ada prosedur, ya. Kemudian terakhir baru ada monitoring dan evaluasi. Kemudian balik lagi ke membangun visi misi, evaluasi, kemudian tujuan, evaluasi awal lagi, visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, anggaran dan prosedur serta evaluasi. Makanya perlu analisis dari pengambil kebijakan. Silakan yang lain, bagus ya. Nah, Ustaz, Afwan, itu kan kepala sekolah itu kan sangat berpengaruh sekali ya Ustaz ya terhadap perubahan atau pelestarian budaya di sekolah gitu kan. Jadinya kepala sekolah itu harus dia menjadi aktor, bertindak berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, begitu kan ya? Nah, iya. Jadi harus mencerminkan berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam sekolah tersebut, karena sebuah lembaga itu kan harus punya visi dan misi yang jelas. Mau dibawa kemana arah lembaga tersebut, begitu kan? Nah, kemudian biar berjalan maksimal harus berjalan di atas prinsip, di atas visi dan misi yang telah dibuat itu, agar goalnya juga tercapai, tujuan-tujuan yang ada di dalam visi misi tersebut tercapai, maka harus ada kolaborasi antara kepala sekolah dan juga anggota yang ada di dalamnya, gitu. Ya, bagus ya. Jadi kepala sekolah dalam membangun kekuatan moral yang tentunya tadi yang disampaikan perlu memiliki integritas, ya, integritas sebagai
kepala sekolah dengan nilai-nilai yang sama-sama kita pahami, nilai Al-Quran dan Sunnah. Pembelajaran terus-menerus. Makanya kepemimpinan itu dipengaruhi dengan integritas diri yang paling pokok. Integritas diri. Kemudian disiplin, cerdas dalam pengambilan keputusan. Yang tadi pengaruhnya akan membawa perubahan pada teman-teman guru dan semua yang elemen sekolah yang ada. Kemudian Furqan udah ya tadi ya, Muhammad Furqan udah. Apa Ustaz, nambahin satu. Silakan. Jadi kepala sekolah itu harus melindungi sekolah dan warga sekolah. Ini Ana menemukan kasus seorang kepala sekolah itu dihadapkan dengan berbagai masalah yang mana ada antar divisi ya. Antar divisi itu terjadi konflik ya. Nah, itu kepala sekolah benar-benar harus bisa melindungi, begitu, harus bijak. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, begitu saja. Jadi tanpa berpihak kepada salah satu atau melindungi salah satu juga, kayak gitu. Betul ya, kami ya. Nah, Ustaz. Nur Aisyah ada nggak? Nur Aisyah tadi nggak ada. Ada nggak nih? Nggak ada ya? Atau ya, Kak Atoya silakan. Kak Atoya ada? Kak Atoya ada? Ada, Ustaz. Silakan. Maujudah, Ustaz. Silakan. Karena belum ada ide. Belum ada ide. Kak Putri silakan Kak Putri. Kemarin Kak Putri menyampaikan tentang pentingnya pemilihan SDM yang tepat. Silakan Kak Putri ditambahkan. Untuk pengembangan budaya sekolah, salah satunya bertanggung jawab, Ustaz. Bertanggung jawab. Sekolah sebagai lambang pendidikan harus memupuk rasa tanggung jawab terhadap seluruh agar semua kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik, terlebih lagi sebagai pembelajaran kepada peserta didik. Itu, Ustaz. Ya, rasa bertanggung jawab ya, komitmen. Bagus ya. Ustadz Mu'arif silakan. Ustaz. Silakan. Pantri agak telat masuk, berkaitan dengan apa, Ustaz? Budaya sekolah. Budaya sekolah ya, pandangan saya ya, antara kerjasama dari kepala sekolah, guru-guru, terus semua elemen-elemen yang ada di lembaga tersebut ya, supaya jalin komunikasi yang bagus. Karena ya ada sebagian sekolah ya, terus sebuah lembaga kalau ketika dari dari pimpinannya kalau sudah nggak bagus, apalagi untuk ke bawahnya, seperti itu. Jadi butuhnya kerjasama, komunikasi antara sesama yang ada di dalam elemen tersebut, seperti itu tambahannya. Kan ya. Ada yang belum masuk kemarin? Siapa? Silakan masuk. Nama dan semesternya ya. Apa Ustaz? Nama? Fahmi Mubarak, semester 7 Ustaz. Mubarak ya. Nah. Silakan. Dalam mengembangkan budaya sekolah, seorang kepala sekolah harus bisa menetapkan sebuah kelompok, yang kelompok itu memiliki suatu kesadaran dan kemauan dan juga komitmen dalam melakukan suatu perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah juga harus merumuskan visi dan misi akan tujuan dari sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga,
kepala sekolah itu harus menentukan atau menyiapkan sumber daya manusia yang juga memiliki kemampuan, kesadaran akan pentingnya visi dan misi yang sudah ditentukan tadi. Kemudian yang terakhir, dalam memulai tujuan-tujuan atau tindakan-tindakan yang sudah ditentukan, itu harus membuat suatu yang sesuai atau yang konkret dengan dasar-dasar yang sudah ditetapkan. Mungkin itu, Ustadz. Jadi konkret ya. Konkret dalam apa nih? Program? Dalam suatu program dan juga tujuan sekolah tersebut. Syukron, Mubarak. Siapa lagi yang belum? Mubarak, Ustaz Mubarak, yang lain silakan. Baik teman-teman, Ustadz, silakan. ya saya belum Ustadz, saya baru masuk tadi. Siapa, sebut nama dan semester? Muhammad Haji, baru semester 1. Muhammad Haji. Haji ya. Silakan Ya, Ustadz. Muhammad Haji. Tadi apa Ustadz? Nah ini ya penjelasannya. Tentang budaya sekolah. Kalau tentang budaya sekolah sih tujuannya atau manfaatnya pendidikan agama untuk pelajar. 1. Membentuk karakteristik siswa agar disiplin. Yang kedua, melatih mental dan moral antar siswa. Yang ketiga, memerangi berbagai perilaku yang tidak terpuji. Yang keempat, menciptakan generasi siswa yang berintegritas. Yang kelima, harus komitmen antar siswa. Nah, Ustadz. Iya. Syukran ya. Ya, syukran Ustadz. Thank you. Komitmen siswa, menciptakan ya, menjadikan siswa yang komitmen gitu ya. Silakan yang lain, ada lagi? Muhammad Haji semester 1 ya. Baik teman-teman sekalian, untuk pengembangan budaya sekolah, peran kepala sekolah sangatlah luar biasa, sangat-sangat penting. Maka dalam hal ini ada faktor yang perlu diperhatikan, adalah faktor eksternal dan faktor internal. Ya. Kemudian peran orang tua itu sangat-sangat penting juga. Partisipasi itu perlu dibangun. Makanya pandai-pandai kepala sekolah dan guru itu untuk sinergi dengan orang tua. Bahkan jadikanlah orang tua itu sebagai guru kita ya, tidak sekedar kita yang jadi guru, tapi jadikan kepala sekolah sebagai guru kita sebagai pendidik dan kepala sekolah. Jadi jangan merasa kita ini tidak nyaman. Kalau kita seorang guru menjadi wali kelas misalnya, kita harus banyak belajar dengan wali murid. Jadi jangan gengsi, karena peran orang tua sangat-sangat penting. Ya. Mungkin di antara mereka ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru besar, kita nggak tahu. Maka perlu membuka membuka diri kita supaya mendapatkan informasi atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian masyarakat sekitar juga sangat penting. Tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita, masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Kemudian ada suasana sekolah, itu lebih umum. Suasana sekolah
Kemudian ada suasana kelas. Ada suasana sekolah, ada suasana kelas. Kalau suasana sekolah secara umum, suasana kelas lebih spesifik. Itu pengaruhnya dari guru kelas. Kemudian ada peran guru. Ada peran guru. Peran guru sangat-sangat menentukan. Kemudian ada pembiasaan belajar. Ya. Kalau pagi sebelum belajar apa yang dilakukan seperti murojaah, ya. Atau tadi disampaikan oleh teman kita zikir pagi petang. Jadi pembiasaan, ada yang menjalankan sholat duha. Jadi ada pembiasaan belajar siswa. Dan norma-norma yang baik. Ya, norma-norma yang baik. Kemudian ada motivasi untuk berprestasi. Tentunya diawali dengan pola pikir yang baik. Jadi adalah pola pikir, ada norma, ada motivasi. Pola pikir, ada norma, ada motivasi. Sehingga muncul keyakinan yang positif. Sehingga lahirlah karakter yang baik. Jadi ada peran kepala sekolah, peran orang tua, peran guru, sehingga terbangun suasana sekolah yang bagus, suasana kelas yang kondusif, sehingga muncul pembiasaan belajar pada siswa. Kalau sudah tertata semua, diharapkan dengan kerjasama tadi muncullah hasil output daripada siswa kita, pola pikir yang baik, kemudian norma nilai yang baik, ada motivasi prestasi yang tinggi, keyakinan yang benar, dan karakter yang paripurna, karakter yang baik. Itu aja teman-teman sekalian untuk diskusi malam ini. Silakan yang belum masuk supaya tercatat dan nilainya ada. Muhammad Aji, kemarin minggu kemarin nggak datang ya, Aji ya? Ya Ustadz, saya nggak datang kemarin. Mubarak juga. Mubarak mana? Assalamualaikum, Mubarak. Ya, sebelum ditutup ada yang masih yang baru? Nggak ada? Yang hadir 15 orang yang malam ini. Ana Ustaz. Ainur Rafiq. Ainur Rafiq. Nah. Silakan mau menyampaikan. Ainur Rafiq. Belum ada Ustaz, belum. Semester berapa? Semester berapa, Ainur Rafiq? 3 Ustaz. Semester 3. Karena Ustaz ingin menambahkan. Silakan, siapa ya? Atas nama Ayas Rofa Al-Haq, semester 5 Ustaz. Ayas, silakan Ayas. Jadi sebenarnya saya bukan guru juga di sekolah dan saya bukan kepala sekolah. Tapi saya pernah ikut pelatihan human resource Ustaz. Dua pelatihan human resource. Di sana dikatakan untuk menghidupkan kalau bahasa sana sih ini company culture kalau nggak salah, buat budaya perusahaan. Nah ini mungkin bisa diterapkan juga di sekolah, yaitu dengan cara tidak hanya menyampaikan pesannya hanya ditangkap dengan gimana ya bahasanya, harus semua indera gitu yang diterima oleh semua pihak sekolah. Contohnya gini Ustaz. Jadi kalau misalnya indera pendengaran berarti kita kasih tahu gitu bahwa company culture kita, budaya kita adalah misalnya berakhlak yang sopan gitu Ustaz. Terus nanti kalau untuk mata mungkin kita bisa bikin kayak poster gitu, poster kayak quotes yang kayak akhlak gimana quotes Nabi tentang akhlak mulia. Terus nanti kalau misalnya untuk
apa ya, lisan mungkin nanti bisa diajarkan apa ya, cara bertutur katanya gitu. Terus jadi bukan hanya perintah doang, tapi juga diajarin gimana realnya gitu bertutur kata. Dan terus juga ini yang lumayan saya tangkap sih dari pelatihan itu, bahwa fokus untuk menyampaikan satu budaya tiap beberapa waktu gitu. Misalnya dalam 1 bulan ini kita fokus untuk mengkampanyekan akhlak yang baik gitu. Jadi apa-apa yang dipraktekin akhlak yang baik. Terus nanti bulan ke depan baru dipraktekin yang lain. Misalnya misalnya sholat harus tepat waktu gitu. Jadi ya dikampanyekan satu-satu gitu, Ustadz. Jadi kalau misalnya langsung disampaikan semuanya dalam satu waktu, itu kadang nanti jadi bingung gitu. Walaupun itu juga disampaikan di awal, tapi kita praktekin atau kampanyein satu-satu gitu. Seperti itu, Ustadz, yang saya tangkap dari pelatihannya sih. Terus juga harus ini memfokuskan atau gimana ya? Bisa dibilang kalau di dalam perusahaan itu pasti ada KOL-nya, Ustadz, Key Opinion Leader. Jadi satu orang yang bisa kalau ngomong itu didengar gitu. Misalnya ini adalah guru panutan para siswa gitu. Jadi dicari siapa guru panutan para siswanya, dan kita minta bahwa dia untuk mengkampanyekan budaya kita gitu, Ustadz. Dan nggak hanya guru, juga kadang ada satu murid yang omongan dia tuh didengar sama seluruh murid gitu. Nah, kita harus cari orang itu dan kita coba tanyakan kita ajak dia untuk mengkampanyekan budaya kita gitu, Ustadz. Jadi seperti itu sih yang saya tangkap dari pelatihan itu, Ustadz, yang mungkin bisa diimplementasikan ke dalam sekolah gitu. Terima kasih, Ustadz. Untuk AIAS mungkin minggu depan perlu disampaikan ke teman-teman nih, atau dikasih waktu lebih untuk menyampaikan tadi yang Anda sampaikan. Siap, lagi. Saya ini cakap bagus sekali ya tentang memaksimalkan semua potensi belajar ya, dari pandangan ya, dari mata, dengan cara bagaimana mengasih stimulus dengan diberi tulisannya. Iya, benar sekali, tulisan yang bagus atau semacam di majalah dinding dan sebagainya mungkin ya. Benar, Jadi Ustadz, benar. memaksimalkan peran mata, pandangan. Ingat ada namanya apa sih namanya kalau di poster-poster ya, poster-poster yang positif. Bagus juga nih. Kemudian lisan, diajarkan tutur kata yang baik gitu ya. Diajarkan komunikasi dengan yang baik. Kemudian pendengaran tadi ya, ada pendengaran, ada mata, ada lisan. Dibiasakan mungkin dengan murotal ya, dengan. Nah, bisa juga, Ustadz. Mungkin nasyid ketika istirahat yang menyampaikan pesan itu. Jadi mensinergikan daripada alat-alat belajar. Indra kita yang dimaksimalkan. Karena ini ada penelitian juga tentang pengaruh dari pandangan, mata, dan ada satu lagi Kak Ayas, demonstrasikan. Jadi iya benar. Demonstrasikan akan kita lebih merasakan. Nanti prosentasenya ada itu. Mungkin Kak Ayas perlu menyiapkan juga berapa presentasi ketika hanya mengandalkan pandangan saja atau mata saja, atau yang mendemonstrasikan kalau disinergikan dengan tiga-tiganya berapa persen untuk kualitas daripada taraf serapnya. Bagus sekali. Kemudian ada tadi program yang teratur, ya. Misalnya untuk 1 bulan ini apa gitu ya. Misalnya tentang pembiasaan bersih. Kemudian dievaluasi, kemudian seminggu atau 1 bulan ada kalau sudah menjadi pembiasaan, ada budaya sekolah ya, budaya sudah merata, perlu ditambahkan programnya gitu. Cakep sekali nih. Benar sekali, Ustaz. Nanti disampaikan minggu depan ya. Siap, Ustaz. Ini tadi beliau menyampaikan dicari orang-orang yang punya potensi untuk mempengaruhi. Benar, Ustaz.
kita tidak merasa kepala sekolah ini harus pintar-pintar memilih orang yang mungkin disegani anak-anak siapa ya. Ketika dia ngomong, anak-anak nggak berani yang bantah atau tidak berani untuk lebih nurut. Jadi ada memang guru-guru yang punya kemampuan itu. Ya. Itu juga perlu jeli kepala sekolah. Syukran Kak Ayas ya, nanti disampaikan lagi minggu depan, tolong dikembangkan lagi. Ustaz. Siap Ustaz. Siapkan makalahnya supaya lebih hidup diskusinya. Masih berkaitan dengan kepala sekolah, mungkin satu pertemuan lagi supaya nanti antum semua atau kita semua lebih siap ketika nanti ditunjuk menjadi kepala sekolah. Kurangnya mohon maaf, tadi sudah saya kasih nilai dan sekaligus absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar-pintar tuh.